Mereka melaksanakan sholat jenazah. Setelah itu mereka pun memasukkan kita ke liang lahat. Setelah itu mereka tutup, mereka timbun, mereka injak, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Proses yang pertama terjadi adalah kaku, siku-siku, semua tulang-tulang tidak lagi bisa dibengkokkan. Itulah kenapa orang yang meninggal dunia langsung tangannya dibuat bersedekap. Karena kalau sudah sekian jam yang pertama terjadi adalah kaku seperti kain. Tangan, leher, kaki tak dapat lagi bergerak karena darah sudah membeku. Proses yang kedua adalah pembengkakan. Karena di dalam badan ada gas, maka ketika itu mulailah membengkak. Itulah kenapa bangkai ikan hiu yang ada di tengah laut tidak boleh disentuh karena dia akan meledak. Maka manusia yang ada di dalam tanah, wajahnya membengkak, kulit kepalanya mulai membengkak, usus mulai keluar bakteri-bakteri, kuman-kuman, lalu kemudian membengkak. Setelah kaku kemudian membengkak, setelah membengkak kemudian memecah. Maka kulit kepala yang dipakai dengan sampo, sabun, pagi, petang, siang, malam, mandi, bersih, kulit kepala mulai mengelupas. Kuku-kuku yang selama ini dibawa ke tempat untuk membersihkan, khusus kuku bagi orang-orang yang banyak uang dan harta, kuku mulai lepas dari ujung-ujung jari karena kulit mulai mengelupas. Perut mulai menggelembung, usus-usus membengkak, lalu kemudian perut pun pecah, pori-pori membesar, lalu kemudian kulit mengelupas, warnanya warna hitam lebam, lalu kemudian cacing, belatung, ular, kalajengking berdatangan. Kita hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan saling-saling. Mana orang kaya, mana pejabat, mana yang ganteng, mana rakyat jelata, sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pada akhirnya semua makhluk yang ada di dalam tanah, yang menjijikkan, yang tidak pernah tersengat matahari, yang tidak bermata, tidak bertelinga, tidak bertangan, tidak berkaki, mereka lah yang menikmati jasad manusia yang selalu dipoles, dimanjakan, dijaga, dipelihara, dimandikan, dibersihkan. Pada akhirnya ia hanyalah menjadi santapan cacing, ular, ulat, belatung. Berubah tulang belulang, rambut dan tulang lama sesuai dengan kadar tanah. Ada tanah bebatuan, ada tanah gambut, ada tanah kapur. Pada akhirnya kita hilang. Cerita tinggal kenangan semata. Kalau pernah kita membawa anak ke masjid, lalu kemudian di tengah petang sangat matahari tenggelam, nampak ufuk merah di sebelah barat, dia ingat setiap maghrib ayah membawa. Dia pun dengan meleleh air mata dia datang ke masjid. Di saat itulah datang setetes dua tetes aliran pahala dari anak yang soleh. Kalau pernah kita bangunkan dia jagakan, kita bawa dia ke masjid untuk beriktikaf. Di tengah malam dia terbangun, terjaga, mau ke toilet, lalu kemudian dia ingat, dia sempatkan untuk berwudu, solat tahajud. Dengan meleleh air mata dia berkata, mengadu kepada Allah, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau sempat di tengah kesibukan itu kita ajarkan alif bata, surat-surat pendek, sempat memanggil anak untuk mendengarkan setoran amma yatasaalun, sempat untuk mendengarkan dia membaca Yasin wal Qur'anil Hakim. Saat tiba hari Jumat, sempat dia buka Al-Quran, dia kirim Yasin, dia baca Qul Huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, Al-Fatihah sekali, pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi, ujung Al-Baqarah 3 ayat, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dia hadiahkan bacaan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Itulah yang sampai ke kita. Kalau sempat dia belikan 2-3 sak semen, batu bata, batu kerikil, kosen pintu, kipas angin, kubah masjid,
Pembebasan tanah semeter 2 meter. Itulah yang akan mengalir hari Jumat, subuh, zuhur, maghrib, isya, Idul Fitri, Idul Adha, tarawih, witir, bertadarus orang. Itulah yang mengalir. Adapun rumah yang kita bangun, sebesar apapun dia, keramiknya impor, arsiteknya datang dari jauh, rumah sudah berpindah tangan ke milik orang lain. Istri hanya menunggu 4 bulan 10 hari. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Mereka yang suaminya meninggal, maka dia hanya menunggu 4 bulan 10 hari. Setelah itu pun dia akan dipinang oleh orang lain. Orang lain akan naik ke rumah, akan naik, semua ditinggalkan. Cerita yang lama hilang, muncul cerita baru. Hal ata 'alal insani 'ainun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Pada awalnya manusia ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Singgah sejenak di atas muka bumi, hidup 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Kata Nabi, baina sittina wa sab'in, antara 60 tahun 70 tahun. Itulah umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.